Hai, gue David dan selamat datang di GGR Podcast. Yo, salam santuy. Akhirnya muncul lagi ya buat gue nemenin teman-teman semua dan bakal ngomongin panjang kali lebar. Nah lo, udah panjang dikali lebar lagi. Jadi berapa tuh? Halah, pusing. Sebelum teman-teman dengerin ini podcast, ayo ambil kopinya dulu, terus duduk sambil sebat, atau mungkin sambil rebahan biar rileks. Dan semoga di waktu weekend ini bisa nemenin teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan atau yang mungkin cuma sekedar liburan di rumah sambil nyantai. Liburan tuh emang paling pas buat kumpul bareng sama keluarga, pacar, gebetan, atau mungkin cuma sama teman. Ya yang pasti banyak hal yang bisa dilakuin dan tentunya ngebikin mood baik agar nanti pas berrutinitas itu kembali bersemangat. Balik lagi bareng gue Davi di GGR Podcast, dan di episode pertama ini mungkin pembahasannya agak dalam nih. Apa tuh? Ya soalnya tema kali ini dari dulu gue tuh pengen bahas dan lumayan ngebikin gue resah. Sekaligus tuh pengen gue suarakan. Kenapa? Ya karena serius ini tuh ngebikin gue gregetan dan mungkin teman-teman juga setuju kalau gue bahas tentang ini tema. Tema kali ini adalah tentang bullying. Mungkin teman-teman udah nggak asing kali ya tentang kasus bullying. Gue sempat baca di kompas.com yang melansir halaman resmi bullying.co.uk. Bullying adalah perilaku yang ditujukan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Sedangkan laman resmi stopbullying.gov menyebut perundungan umumnya melibatkan perilaku agresif. Nah, perlu teman-teman tahu, bullying juga dibagi menjadi beberapa jenis nih. Contohnya verbal, fisik, dan sosial. Untuk verbal itu meliputi mengancam, berkomentar jelek, mengejek, sampai menghina. Untuk si fisik sendiri itu memalak, melukai tubuh orang lain, memukul, menendang, sampai mendorong. Dan untuk sosial itu mempermalukan seseorang di depan umum, mengucilkan, sampai menyebarkan gosip yang nggak benar. Dan untuk penyebab bully dari sisi pelaku atau yang memfaktori terjadinya bully itu, yang pertama memiliki masalah pribadi, yang kedua itu pernah menjadi korban bullying, ketiga rasa iri pada korban, dan keempat itu sedang mencari perhatian. Dan akibat dari bullying ini tuh untuk bagi korban antara lain yang pertama ketakutan, stres, depresi, atau cemas. Yang kedua timbulnya pemikiran untuk melukai diri sendiri dan parahnya sampai bunuh diri. Jadi dari yang gue baca, kasus bullying itu emang punya dampak buruk bagi si korban dan pastinya emang harus dapat perhatian khusus. Ya gue sendiri punya cerita nih, kalau boleh jujur, gue tuh termasuk bagian dari si ini korban. Wah kalau diinget mah gila bener deh, parah. Ya pasti gue dan lu tuh setuju kalau masa kecil tuh masa yang menyenangkan ya gak? Masa masih bebas, yang ada tuh cuma main dan belajar. Ya paling ada lah berantem dikit-dikit sama teman sebaya, dan berantemnya juga berantem kayak anak kecil pada umumnya. Dan sampai titik gak perlu mikirin cari duit kayak sekarang. Susahnya tuh minta ampun. Cerita ini gue mulai dimana gue tuh menginjakan waktu itu tuh kelas 3 SD, masih baru-barunya tuh. Naik kelas pasti amat sangat menyenangkan ya kan, bisa naik level dan harus belajar lebih giat lagi. Dan ternyata ada teman baru nih yang harusnya dia tuh jadi kakak kelas, malah dia harus tinggal di kelas. Nggak tahu apa masalahnya, ya atau bisa dibilang tuh nggak naik kelas. Gue juga turut prihatin di masa itu, tapi di balik itu kejadian ya kita bisa ambil positifnya, itu kita dapat tambahan teman baru. Dan menyenangkan sekali punya teman yang kompak, seru, dan solid. Tapi apa jadinya kalau kekompakan, keseruan, dan solid itu malah ngebikin bumerang bagi gue. Ya ampun. Tapi emang kacau sih. Ya lu bayangin aja ya kan, hampir anak cowok satu kelas musuhin gue. Gila gak tuh? Jadi ini
kalau ada yang nanya hal gokil apa yang pernah gue alami semasa hidup, ya salah satunya ini, gue dimusuhin temen cowok satu kelas. Gokil. Ya kalau 1 lawan 1 ya oke lah gue lawan, ya ini satu kelas yang gue lawan, yang ada ya gue kelar. Tapi yang pasti kejadian bully ini tuh berlangsung selama 3 tahun. Lu bayangin kan, 3 tahun udah bisa buat nyicil motor kali tuh. Ya meski kadang baikan, tapi akhirnya dimusuhin lagi. Di musuhnya tuh kayak pada waktu itu ngejoin gue, dan gue juga nggak tahu apa masalahnya sampai gue ngomong ke emak gue, kenapa gue dijauhin ya, terus dimusuhin terus ya. Ya kalaupun gue sempat ada salah, ya nggak harus temen cowok satu kelas pada musuhin gue juga dan ngeributin gue. Mending kalau cuma sehari 2 hari, ini malah terus-terusan, seolah kayak ada yang ngomporin pada masa itu. Nyampe di mana gue tuh di situasi yang kayak berangkat sekolah nggak tenang dan selalu kepikiran nanti tuh bakal diapain dan harus kayak gimana. Pernah kejadian nih suatu hari pas lagi jam istirahat, gue dijahilin. Inget banget gue lagi naik sepeda punya teman gue, yang mana sepeda itu tuh sebenarnya tuh rusak. Rusaknya tuh jadi kayak stang sepeda itu emang nggak kenceng sama si porok. Dan yang punya sepeda sama temen nanti nih yang nyuruh gua angkat nih stang sepeda, tahu bahwa itu tuh rusak dan nggak kenceng. Di situ posisinya tuh gua nggak tahu kalau sepeda itu tuh rusak. Ya emang nggak kelihatan kayak sepeda rusak, orang catnya tuh masih mulus. Ya kayak sepeda normal ready shape jalan. Dan gue disuruh angkat stang sepeda dan tara, stang pun lepas dari tupor. Wah, di situ gue panik dan bingung cara benernya tuh gimana. Sampai teman-teman pada ceng-cengin gue, ayo lo, rusak lo, benerin tuh kayak gitu. Ya maksudnya, kalau itu emang nggak rusak, masa perlu angkat stang aja tuh lepas. Dan parahnya lagi tuh berbarengan sama bel bunyi masuk kelas. Wah, teman-teman gue pada langsung lari, pada kabur, pada masuk ke ruangan, dan gue ditinggal sendiri dan gak ada yang ngebantu. Wah gitu, di situ gue kecewa banget sih. Sampai akhirnya tuh stang sepeda ya bener udah kayak pas awal tadi. Ya meski tangan gue belepotan, ya belepotan oli pastinya. Gue masuk terus gue bilang ke teman gue si punya sepeda, gue bakal ganti rugi. Dan di situ juga ganti ruginya tuh gue ganti duit 10.000. Ya kalau di zaman sekarang ya kecil, tapi pas dulu tuh gede banget tuh 10.000. Ya orang duit jajan gue dulu 1.000 buat seharian, nyampe sore, dan ini dikali 10 buat 10 hari gue jajan. Lu bayangin ya enggak? Ya terus gue juga dipalak setiap pagi, kayak gue harus kasih setengah uang saku gue buat mereka. Dan pas waktu itu uang jajan gue 1.000 jadi ya tinggal 500 buat seharian di sekolahan. Lu bayangin aja ya kan. Ya pokoknya ketiga jenis bulian yang gue sebutin di atas tadi tuh semua gue alamin. Kayak diejek, dipermalukan, dikucilkan, dipalak, dipukul, ya lengkap deh. Sampai pada suatu waktu tuh zaman handphone masih belum terlalu merambah ya kan. Kejadiannya tuh sore-sore pas lagi hujan, ya zaman dulu tuh enak banget ya kan. Main bola sambil hujan-hujanan di lapangan di samping sekolah. Hujannya tuh waktu itu cukup deras dan ya asik aja gitu main bola bareng sama teman-teman. Dan gue lupa awal kejadiannya tuh gimana. Sampai akhirnya gue dikeroyok dan gue ditelanjangin coba di bagian bawah. Ya lu bisa bayangin, tangan gue, kaki gue dipegangin. Ya gue nggak bisa ngapa-ngapain coba. Yang ada cuma pasrah. Yang terus berlanjut gue nangis. Dan abis itu gue udah langsung pada bubar semua. Dan itu gue udah jalan mau cabut balik ke rumah, dan gue tuh masih sempet-sempetnya ditahan, suruh jangan balik dulu, dan diancem kalau gue balik besok bakalan habis. Wah kacau sih.
Dan kampretnya lagi nih, salah satu teman gue tuh pergi ngambil jalan pintas buat ngehadang gue, karena kan emang gue udah sempet jalan kan. Jadi itu gue dihadang udah kayak maling tuh, udah nggak bisa kemana-mana. Semua area jalan buat gue kabur tuh nggak ada, udah ketutup. Ya untungnya sih gue larinya cepet ya pada masa itu ya. Jadinya gue bisa lolos dan gue kabur juga. Semua teman-teman gue yang ngeburu tuh pada pencar cari cara supaya gue tuh nggak bisa pulang ke rumah. Ada yang ke kiri, ke kanan. Terus ada nih satu teman gue yang ngejar terus nih di belakang gue nih sampai ke samping-samping rumah orang. Dan finalnya tuh gue lari ke sungai. Dan kebetulan sungai itu lagi deras-derasnya nih. Dan bisa dibilang tuh lagi gede, banjir. Ya warna airnya tuh keruh. Dan lu bayangin aja kan, kalau gua nyampe jatuh pas nyebrang, ya mati lah gua ke bawah arus. Ya gimana gak mati, orang air sungai deras banget kayak gitu, dan jarak 100 meter udah air terjun. Wah, kalaupun ke bawah gua mati ya udahlah, mungkin ke bawah arus. Terus lebih gokilnya lagi tuh di samping sungai itu tuh kuburan atau pemakaman. Wah, gokil nggak tuh? Kalaupun mati juga ketemu ya tinggal dikubur. Aduh. Dan udah hujan-hujanan, mendung, gelap, lari nyeberang sungai yang lagi deras-derasnya, ngelewatin pemakaman. Udah tuh, gue di situ udah nggak pikir panjang lebar, udah nggak mikir ada setan, ada makhluk-makhluk apapun itu yang ada tuh gue bisa kabur, ngelewatin jalan, bisa lolos. Dan ya gue lolos sampai rumah dengan susah payah, sampai nangis-nangis. Ya pokoknya gitu deh, kira-kira beberapa kisah bullying yang gue alami, dan sebenarnya masih banyak dan lebih parah lagi tentunya. Kalau disebutin pun nggak selesai-selesai. Orang 3 tahun, lu bayangin aja ya nggak? Sampai akhirnya gue mikir, kalau gue masih gaul sama ini orang atau teman-teman toksik ini nih, gue nggak bisa bayangin, pasti gue hancur deh. Sampai gue mutusin buat keluar dari circle pertemanan ini, dan gue mikir kayaknya sendirian lebih baik kali ya, nggak butuh teman yang kayak gitu. Dan masa bodoh mau dibilang sombong dan sebagainya gitu, yang penting gue selamat. Jadi kesimpulannya ya, kasus bullying emang sesuatu yang harus dapat perhatian khusus, karena dampaknya itu bisa ngebikin trauma dan berefek jangka panjang. Kayak saran dari gue ya, kalau lu yang lagi jadi korban bully ya lu harus benar-benar keluar dari circle pertemanan lu yang nggak bener itu, dan selagi masih bisa lu lawan ya lu lawan. Masih banyak teman-teman di dunia ini yang bisa nerima kehadiran lu, yang ngebikin lu tuh dihargai layaknya manusia dan ngerasain pertemanan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang sempat tadi gua share di Instagram ya. Ini yang pertama dari @ibnu_mbrq. Bullying itu ada jangka panjangnya enggak ya, Kak? Oke, untuk Ibnu, yang jelas sudah pasti berefek jangka panjang. Kayak lu tuh pasti dapat trauma, stres, hidup lu tuh nggak tenang, dan itu tuh bisa parahnya nyampe lu tuh bisa bunuh diri kalau lu tuh nggak kuat mental. Jadi pokoknya tuh hindarilah teman-teman yang kayak gitu. Terus pertanyaan saja dari @fitriii.sn. Kak, pernah dibully nggak? Seperti yang gue bilang tadi di awal, 3 tahun nih, 3 tahun gue dibully. Wah, udah nggak bisa kebayang rasanya gimana. Yang kayak gue juga trauma, juga stres juga, hidupnya nggak tenang, dan emang harus bener-bener ninggalin itu circle pertemanan yang nggak bener. Udah emang itu udah jalan satu-satunya deh, menghindar
dari circle pertemanan. Bukan mau sombong atau gimana gitu, nggak mau kenal lagi teman, cuman berteman tapi malah ngebikin rugi. Kalau yang kayak gitu tuh memang harus dihindari gitu. Nggak ada pertemanan yang nggak bikin rugi kalau yang bener. Yang ada tuh saling bantu, tolong menolong. Ya gitu sih paling menurut gua. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, carilah teman yang bisa ngebikin lu tuh berkembang, terus berbuat hal-hal yang baik gitu, yang ngebikin lu tuh semakin kreatif. Sekian podcast kali ini. Kalau teman-teman mau request hal-hal apa yang mau gue bawain di GZR Podcast, bisa DM gue di @davidkr, atau teman-teman juga bisa komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.